Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di sini aku mau bikin video budgeting bulan Desember untuk minggu keempat. Ya, sebetulnya ini udah terlambat banget, tapi nggak apa-apa lah ya, daripada draftnya menu-menuhin memori HP. Jadi mending aku edit dan buru-buru aku up aja di penghujung tahun ini. Karena memang kebetulan budgeting mingguan, otomatis tiap minggu mungkin bakal ada video update si budgeting ini teman-teman ya. So, ikutin video aku sampai selesai ya. Sebelum kita post keuangan kita masing-masing sesuai budget untuk minggu keempat, nah di sini aku lakuin evaluasi dulu untuk pengeluaran di minggu ketiga. Karena fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memanen uang teman-teman. Karena kan pastinya nih ada kesisa nih ya dari belanjaan sisa uang bulan minggu ketiga. Maka harus kita evaluasi dan harus kita panen supaya jadinya itu bisa dijadikan untuk pemasukan di tabungan atau challenge tabungan aku, karena biasanya aku ngisi challenge tabungan dari uang-uang sisa mingguan kayak gini. Jadi ngisi challenge-nya itu bener-bener tiap minggu dengan sisa-sisa uang gini supaya nggak terlalu memberatkan diriku gitu. Kebetulan di minggu ketiga ini pengeluarannya nggak terlalu beraneka ragam, jadi bener-bener warna stabilonya juga nggak aneka warna gitu, karena kan memang stabilonya ini menandai per posnya aja. Nah di sini kebetulan itu cuma ada 3 pos yang aku keluarkan di minggu ketiga kemarin, yaitu dari belanja bulanan minggu ketiga, terus juga untuk biaya ekstra atau biaya harian gitu, dan untuk belanja sayur. Jadi kayak bensin, kuota, kirim orang tua itu nggak ada di minggu ketiga. Jadi stabilonya aman nih, evaluasinya jadi nggak terlalu makan waktu lama. Nah, kalau aku biasanya evaluasi itu kayak gini, setelah aku stabiloin, baru aku hitung masing-masing sesuai warna stabilonya ini makan habisnya berapa. Supaya lebih memudahkan aja. Kalau teman-teman gimana nih lakuin evaluasi budgetnya, per minggu kah, per tengah bulan kah, atau sebulan sekali aja kah? Boleh sharing di kolom komentar ya, biar kita bisa berbagi info cara melakukan budgeting yang terbaik teman-teman. Nah, setelah selesai dihitung-hitung, baru pastikan di dalam dompet keuangannya ini nominalnya sesuai dengan yang kita hitung. Jangan sampai kelebihan atau jangan sampai kurang. Tapi kalau lebih masih oke lah ya, masih alhamdulillah lebihnya bisa ditabung. Tapi kalau kurang, nah itu tuh berarti ada yang kelewat dicatat. Sedikit cerita nih teman-teman, aku tuh pernah tuh dapat komentar kalau misalkan ngapain sih ngenulis budget yang kayak gitu, serba manual, kayak bakal nyapein aja, tulis di buku, terus tulis di dompet keuangan. Kenapa nggak pakai aplikasi yang bisa bikin supaya memudahkan nulis budget, nggak bikin males? Nah sebenarnya itu tuh nggak salah ya. Tapi aku pribadi itu lebih suka cara manual kayak gini, karena dengan menulis itu menjadi ingatanku tuh jadi lebih baik gitu loh, daripada aku cuma catat di handphone atau pakai aplikasi. Kayak aku tuh jadi menyepelekan karena tidak dengan ditulis gitu. Tapi kalau aku tulis dengan tanganku sendiri itu kayak aku jauh lebih ingat tentang budgetku, tentang apa yang aku keluarkan kayak gitu. Terus aku lebih senang melakukannya gitu loh. Kalau teman-teman gimana nih? Lebih enak pakai yang manual kayak gini kah? Atau pakai aplikasi kah? Atau pakai cara tulis di komputer atau di handphone gitu? Kalau aku nggak bisa ya. Kalau aku pribadi nggak nyaman hal itu menurut aku. Walaupun aku akui kadang memang ada kalanya capek nulis-nulis kayak gini, tapi tuh capeknya itu kalah dengan senengnya ketika misalkan abis nulis ternyata uang yang dihitung banyak, ketika nulis ternyata budgeting aku masih bersisa banyak, aku bisa menepatin nih budget-budget yang udah aku buat nih nominalnya gitu. Ada kalanya mungkin ketika capek untuk males, ketika lagi males nyatet buka buku, aku bisa kok catat di handphone, sekedar di catatan aja kayak yang hari ini aku keluarin buat apa-apa aja kayak gitu. Tapi tetap endingnya aku tuh salin ke buku lagi supaya lebih afdol aja gitu loh dicatat, karena kalau nggak dicatat menurut aku nggak afdol sama sekali. Ini udah selesai, aku pisahin semua uang yang masih bersisa, dan yang nggak keambil itu cuma sinking fund aja. Nah ini juga dana tak terduga, nggak ada kepake sama sekali. 70.000 dari buat minggu kemarin itu juga aku sisihin buat aku tabung. Nah selanjutnya untuk cemilan, beras, nah untuk orang tua juga belum ya, karena di minggu keempat nih aku harus isi lagi, nah baru nanti dikirim ke orang tuaku.
Nah, tapi mungkin kalau aku nanti nggak bakal transfer, aku bakal kasih sekalian aku pulang karena kebetulan kan mau tahun baru ya, jadi aku langsung bakal kasih. Dan untuk bensin itu juga sama sekali nggak kepakai, padahal bensin udah ada disisihin tuh dari minggu kemarin, tapi nggak kepake-pake. Ya aku bilang itu untuk bensin aku bener-bener hemat karena jarang kepake jalan motornya. Nah, untuk sisa uang bulan kemarin ini aku sisihin dulu, aku taruh di dompet yang paling belakang, yaitu ada sisa bulan lalu. Nah, ini sih harusnya bulanan ya, tapi karena aku mingguan aku anggap aja lah ini sisa minggu kemarin gitu ya. Nah, nanti juga bakal aku bikinin di video terpisah buat ditabungin, dimasukkan ke challenge tabungan aku. Jadi sisa-sisa budgetku setiap minggu itu nggak aku pakai lagi buat kebutuhan di minggu depan. Jadi sisanya bakal aku tabungin supaya membiasakan diri aku supaya hidup itu cukup dengan uang budget 700.000, nggak ditambah-tambah terus gitu. Nah, sekarang hayu kita lanjut untuk mengisi budgeting bulan kemarin. Kok bulan kemarin terus ya? Kayaknya masih belum bisa move on dari budgeting bulanan, padahal budgeting mingguan ya kan. Nah, jadi ini kita lanjut untuk isi budgeting minggu keempat dengan nominal tetap masih sama 700.000 lagi. Jadi walaupun minggu keempat ini harinya bukan 7 melainkan 10 hari, tapi uangnya tetap aku bikin sama. Kenapa? Karena memang di hari yang 10 hari ini pengeluarannya tidak begitu banyak kayak di minggu pertama kayak gitu. Jadi menurut aku masih cukup-cukup aja. Nah, makanya ternyata bikin budgeting mingguan ini harus banget diolah setiap minggu. Jadi nggak bisa kita itu mengira-ngira kayak minggu ini dengan minggu depan pengeluaran akan sama. Karena seperjalanan aku menjalani di bulan ini dengan budget mingguan ternyata itu tidak sama. Jadi memang harus setiap minggu dibuat lagi supaya bisa ngisi sesuai dengan kebutuhan di minggu itu gitu. Karena kalau mau dibikin sama pasti ada yang keteteran gitu. Ada malah yang jadinya budgeting harusnya nggak ada di minggu kedua jadi ada, atau yang harusnya ada malah nggak ada kayak gitu. Nah, di minggu keempat ini untuk biaya belanja mingguan atau beli sayur juga aku tambahin jadi 170.000. Aku tambahin 20.000 aja sih, nggak banyak-banyak ya, karena mungkin nanti di akhir-akhir bulan itu aku nggak akan masak, aku lebih pulang kayaknya, jadi kayaknya nggak bakal keluar lebih banyak. Nah, terus untuk di budget yang untuk biaya pegangan atau cemilan ya, kalau di sini karena nggak ada dana ekstra, jadinya aku isinya untuk cemilan itu aku lebihin juga jadi 250.000. Karena memang untuk makan, untuk jajan, pokoknya gitu. Kenapa? Karena kemungkinan kalau mendekati akhir tahun itu biasanya banyak pasien grooming di toko aku, kucing-kucing yang di groomingin. Nah, jadi biasanya itu aku nggak akan bisa masak apa-apa, jadi lebih banyak beli makan di luar atau beli sayur masak aja, cuma masak nasi. Nah, makanya butuh budgetnya yang agak lebih banyak sedikit, dan juga untuk 10 hari ya, bukan seminggu biayanya. Nah, jadi dengan buat budgeting tiap minggu jadinya tahu ya kan, kalau misalkan ternyata cukup nih uang segini buat 10 hari. Kadang berpikirnya wah jangan-jangan harus dilebihin nih budgetnya. Ternyata sih cukup-cukup aja menurut aku. Kayak misalkan biaya-biayanya ada yang memang menghilang, jadi nggak mengurangi budget yang ada jadinya. Nah, terus selanjutnya ini adalah uang listrik. Nah, uang listrik ini udah klop, jadi bakal nanti aku langsung bayarin listrik aja, karena takutnya nanti kena teguran ya kan kalau misalnya udah lewatnya kejauhan. Biasanya tuh kalau listrik tuh lumayan galak ya, kita telat sehari atau 2 hari aja itu udah didatangin petugas, udah dikasih surat segel, kalau nggak dibayar nanti diputus, diancamnya gitu, padahal nunggak juga belum ya kan. Nah, nanti uang-uang kecilnya ini bakal aku tukarin dulu, dan biar supaya aku bisa lebih mudah buat setor tunai ke ATM. Karena memang kan kalau bayar listrik aku biasanya lewat ShopeePay biar dapat cashback, atau lewat M-Banking biar dapat cashback, biar lebih mudah potongannya. Jadi nggak perlu nyari-nyari loket untuk pembayaran. Nah, makanya aku tuh biasanya harus setorin ke ATM dulu uangnya. Nah, selanjutnya tinggal tetap tapi dimasukin dulu ya ke dompetnya, karena supaya lebih rapih aja gitu, lebih aman, nanti baru kita pindahin lagi. Nah, selanjutnya ini untuk sinking fund. Nah, sinking fundnya juga 50.000. Nah, ini sinking fundnya aku sisihin untuk yang beli skincare, karena di 3 minggu sebelumnya udah buat dana darurat. Nah, ini di minggu terakhir untuk beli skincare, karena tetap ya bun, buat perawatan harus dipikirin juga. Tapi karena biaya perawatan mahal, makanya dicicil setiap bulan nabungnya, supaya nanti ketika jadwalnya beli krim muka itu nggak kaget ngeluarin uang ratusan ribu, nanti bingung pakai uang yang mana. Makanya kalau udah disisihin gini lebih aman. Makanya sinking fund aku tuh bener-bener yang penting banget aja, cuma skincare dan juga dana darurat buat jaga-jaga. Nah, yang dana daruratnya juga nanti bakal aku tabungin aja, nggak aku penuh-penuhin di dalam dompet, karena dompetnya lumayan tipis, takutnya nanti kalau kebanyakan malah jadi sobek. Makanya aku
tabungin aja nantinya. Nah, terus selanjutnya yang ini adalah biaya tak terduga, itu 60.000 aku masukin di dalam dompetnya juga. Ya semoga aja sih nggak kepake lagi ya, karena lumayan nih bisa tiap minggu dijadikan uang tabungan ya kan. Karena aku tuh ngisi challenge uang 50 ribuan itu dari uang biaya tak terduga ini nih jadinya. Nah, jadi udah selesai nih. Aku mulai dari evaluasi sampai isi budget untuk minggu keempat. Teman-teman, selamat tahun baru ya dan tetap semangat budgetingnya.